Di situ dikatakan pada bait keempat ya, seorang raja beserta pembesar kerajaan dan juga rakyatnya membangun sebuah kuil untuk memberantas penyakit yang menghilangkan semangat. Jadi tujuannya itu ya. Itu prasastinya berangkat tahun 682 Saka atau 760 Masehi. Maka disimpulkan bahwa candi ini dibuat berdasarkan prasasti tersebut. Kabupaten Malang sangat kaya akan peninggalan bersejarah dari kerajaan di masa lalu. Selain dari kerajaan Singasari, warisan lain yang banyak bertebaran di Malang adalah peninggalan dari kerajaan yang berdiri jauh sebelumnya, yaitu Kerajaan Kanjuruhan. Di antara warisan bukti kejayaan dari abad ke-8 Masehi yang masih bisa kita lihat sampai saat ini adalah Candi Badut. Candi Badut merupakan sebuah bangunan candi yang terbuat dari bahan batu andesit. Candi Badut diduga dibangun pada masa Kerajaan Kanjuruhan dipimpin oleh Raja Gajayana yang memerintah antara tahun 760 hingga 789 Masehi. Dilihat dari waktu pembangunannya, saat ini Candi Badut menjadi candi tertua yang pernah ditemukan di Jawa Timur. Dugaan tersebut didasarkan pada keterangan yang termaktub dalam Prasasti Dinoyo yang berangkat tahun 682 Saka atau 760 Masehi. Prasasti Dinoyo menceritakan tentang Gajayana Lingga Jagatnata atau Raja Gajayana. Prasasti Dinoyo ditulis menggunakan bahasa Sangsekerta. Dalam Prasasti Dinoyo disebutkan bahwa dulu Candi Badut dibangun untuk dipersembahkan kepada Sang Resi Agung Maharsi Bawana dengan sebutan Walahajridiyah, dan diresmikannya Arca Agastya yang baru terbuat dari batu hitam yang indah sebagai pengganti dari arca lama yang terbuat dari kayu cendana yang lapuk. Bahkan untuk membangun Candi Badut, Raja Gajayana menghibahkan tanah, lembu, budak, perlengkapan saji, dan mengadakan berbagai upacara untuk menghormati sang resi. Pada baris keempat dalam prasasti itu disebutkan bahwa di awal pemerintahannya Raja Gajayana membangun sebuah candi untuk Agastya guna memusnahkan penyakit yang menghilangkan semangat atau kekuatan. Atas dasar itulah para ahli meyakini bahwa candi yang dimaksud dalam Prasasti Dinoyo adalah Candi Badut ini. Sedangkan terkait dengan nama Badut yang disematkan pada candi peninggalan Raja Gajayana diambil dari bahasa Sangsekerta Baduyut yang artinya sorot
bintang Canopus. Dengan nama itu dimaksudkan Candi Badut akan menjadi cahaya dalam kegelapan. Sebab sebagaimana kita ketahui, Canopus merupakan bintang yang paling terang kedua di angkasa. Selain itu, ada pendapat lain yang menyebut nama Candi Badut diambil dari julukan Raja Gajayana saat masih kecil, yaitu Sang Liswa, yang artinya suka melucu atau badut dalam bahasa Jawanya. Sebab sebagian sumber menyebut saat masih kecil, Raja Gajayana memang sosok yang jenaka. Meski berada di Jawa Timur, arsitektur bangunan Candi Badut lebih mirip dengan candi-candi yang berada di Jawa Tengah. Hal tersebut disebabkan karena bentuk bangunannya yang tambun, sementara kebanyakan candi di Jawa Timur memiliki bentuk yang ramping. Selain itu, bentuk pahatan Kalamakara di ambang pintunya juga mirip dengan candi-candi yang ada di Jawa Tengah. Kalamakara adalah kepala atau wajah raksasa yang biasanya ditempatkan di pintu masuk candi dengan tujuan untuk mengusir roh jahat. Kebanyakan Kalamakara pada candi-candi di Jawa Timur dibuat lengkap dengan rahang bawahnya. Namun, bentuk Kalamakara pada Candi Badut dibuat tanpa rahang bawah, mirip dengan Kalamakara yang terdapat pada candi-candi di Jawa Tengah. Candi Badut dibangun menghadap ke arah barat dengan bahan batu andesit. Selain bangunan utama, di sekitar Candi Badut dulu diperkirakan juga ada Candi Perwara. Namun akibat faktor alam, candi-candi pendamping tersebut sekarang sudah hilang dan hanya bisa kita lihat bekasnya saja. Bangunan utama Candi Badut memiliki ukuran 10,76 meter kali 10,76 meter kali 1,3 meter. Di sisi barat Candi Badut terdapat pintu masuk ke dalam bilik. Di sisi kanan dan kiri pintu masuk tersebut terdapat 2 buah relung yang diduga dulunya menjadi tempat meletakkan arca Mahakala dan arca Nandiswara. Relung tempat meletakkan arca juga ada pada dinding candi di sisi selatan, timur, dan utara. Relung di sisi utara biasanya menjadi tempat meletakkan arca Durga. Relung di sisi timur untuk meletakkan arca Ganesha, dan relung di sisi selatan untuk meletakkan arca Agastya. Namun dari keempat relung tersebut yang masih ada arcanya saat ini hanya relung di sisi utara saja. Arca pada relung lainnya sudah hilang dan sampai kini belum pernah diketahui keberadaannya. Di dalam Candi Badut juga ada sebuah bilik atau ruangan dengan lebar 3,45 meter kali 3,45 meter. Di dalam bilik atau ruangan tersebut terdapat sebuah batu lingga dan yoni. Namun sayangnya kondisi batu yoninya kini telah pecah.
Candi Badut ditemukan pertama kali oleh Maureen Brecher, seorang kontrolir dari kantor Belanda di Malang pada tahun 1921. Saat itu, posisi Candi Badut masih tertimbun tanah. Setelah dilakukan penggalian, akhirnya terungkap bahwa di dalam gundukan tanah tersebut terdapat sebuah bangunan bersejarah, namun kondisinya telah rusak parah. Pada tahun 1925 hingga tahun 1927, Candi Badut kemudian mendapatkan program pemugaran dari Jawatan Purbakala Hindia Belanda.